Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita jumpa dalam program RYM, Renewing Your Mind, di mana melalui program ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan mengubah paradigma kita, pola pikir kita, sehingga semakin hari kita boleh semakin berkenan di hadapan Bapa. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada bersama dengan saudara-saudara kami. Kami rindu belajar kebenaran firman-Mu yang murni. Oleh sebab itu, tolonglah kami, berkati kami semua ya Bapa. Berikan kami hikmat untuk mengerti akan firman-Mu. Pakailah anak-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi kami semua dan ambil alih sepenuhnya oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya saat ini Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun, oleh karena berkat pertolongan serta kemurahan daripada Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa ada satu hal yang sangat penting, tetapi seringkali tidak disadari oleh kebanyakan orang percaya. Apa itu? Yaitu bahwa yang namanya kekristenan itu sesungguhnya identik dengan perubahan hidup. Namanya Kristen itu pengikut Kristus. Artinya, kalau saudara dan saya mengaku sebagai Kristen atau menyebut diri kita sebagai orang Kristen, tentu tidak ada pilihan kecuali kita harus mengalami perubahan hidup itu, yaitu dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, kita harus menjadi semakin serupa dengan Yesus. Hal itu sangat jelas dituliskan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Perhatikan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, artinya siapapun yang menerima dan mempercayakan diri, mempercayakan hidupnya kepada Yesus, maka ia wajib hidup seperti Yesus telah hidup. Jadi kalau ada yang mengajarkan kekristenan yang tidak seperti ini atau kurang daripada ini, itu pasti ada yang salah, itu pasti tidak benar, saudara. Nah, pertanyaan yang bisa muncul, hidup seperti Yesus itu yang bagaimana? Atau seperti apa kalau kita mau hidup seperti Yesus? Itu tentu tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat dan bertemu langsung dengan Yesus secara fisik. Tetapi tentu kita tahu sebagai orang percaya bahwa hidup yang digelar oleh Yesus adalah hidup yang teosentris, bukan yang egosentris, bukan yang mementingkan diri sendiri, tetapi
Apa yang Yesus kerjakan ketika ia mengenakan tubuh jasmani hanyalah semata-mata untuk kepentingan Bapa. Hidupnya terarah, hidupnya fokus hanya kepada kekekalan. Itulah kenapa Yesus sendiri mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, yang namanya makanan itu pasti sehari-hari. Itu menggambarkan bahwa yang Yesus lakukan setiap harinya tidak lain dan tidak bukan, hanyalah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan apa yang ditugaskan kepadanya. Nah, pertanyaannya, apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Bapa? Apa yang sesungguhnya menjadi pekerjaan daripada Bapa yang dipercayakan kepada Yesus? Jelas dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang sangat populer dan saya percaya saudara sudah hafal. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas. Coba saudara perhatikan bagian terakhir yang menunjukkan apa yang dikehendaki Bapa, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan kekal. Keselamatan itu sendiri harus dipahami secara benar, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Jadi sangat jelas, itulah kenapa Allah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Nah, saudara, sekarang saudara sudah mengerti seperti apa hidup Yesus, bagaimana Yesus hidup. Nah, sebab itu, kalau saudara dan saya hendak mencontoh, hendak meneladani hidup daripada Yesus, maka hidup kita juga harus teosentris, mengarah kepada kekekalan, hanya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya, hanya mengarah kepada keselamatan kekal bagi banyak orang. Itu artinya bagaimana melalui hidup kita orang bisa mengenal Injil, lalu dikembalikan ke rancangan semula. Bagaimana orang-orang bisa kembali memperoleh kemuliaan yang hilang, bagaimana bisa kembali segambar dan serupa dengan Allah. Itu maksudnya, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan agar kita bisa memiliki hidup seperti Yesus, supaya kita bisa mengalami perubahan dalam hidup kita, supaya hidup kita jadi bermakna dan tentu berkenan kepada Allah. Itu yang harus kita ingat. Nah, saudara, ada dua hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita harus
bisa mematikan kedagingan dan segala hawa nafsu duniawi kita. Dengan kata lain, kita harus bisa mengosongkan diri seperti Yesus dikatakan Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya, maka kita juga harus bisa mengosongkan diri, saudara. Tanpa begitu, kita tidak bisa dimuridkan. Dan kalau kita tidak bisa dimuridkan oleh Yesus, maka kita tidak bisa dididik. Artinya, kalau kita tidak bisa dididik, tidak mungkin kita bisa mengalami yang namanya perubahan hidup. Tidak mungkin hidup kita berubah menjadi hidup yang berkualitas, yang dikehendaki Allah. Itulah sebabnya Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas 14 ayat yang ke-33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saya ulang, ini penting, saudara. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu, di antara saudara dan saya, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Itu dengan jelas dan dengan tegas dikatakan oleh Yesus sendiri. Dan sejatinya ini merupakan prinsip hidup yang sangat penting. Saya katakan prinsip hidup yang sangat penting dan seharusnya dikenakan oleh setiap orang percaya. Banyak yang berpikir atau menyalahartikan ayat ini. Mereka berpikir kalau melepaskan diri dari segala miliknya itu dimaksudkan dalam hidup ini tidak boleh memiliki apa-apa. Hidupnya jadi pasif. Oh, bukan begitu, saudara. Maksudnya bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud oleh ayat ini adalah bahwa nilai hidup kita itu tidak terletak pada segala sesuatu yang ada pada diri kita, yang melekat dalam hidup kita. Itu maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan terobsesi oleh apapun juga terhadap hal-hal yang lahiriah. Kita tidak terobsesi. Maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya mau kita kaya atau tidak itu bukan menjadi persoalan. Mau mendapat pasangan hidup atau tidak bukan menjadi masalah. Apakah kita akan memperoleh pangkat, jabatan, kedudukan? Apakah saudara akan dihormati atau dipandang rendah? Ya, itu bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan atau menakutkan dalam hidup kita. Begitu maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, mau karirnya berhasil, belajarnya sukses, dapat gelar ataupun tidak merisaukan hatinya. Itu semua menjadi tidak penting. Yang penting dalam hidup kita hanyalah Tuhan dan kerajaannya. Hanya itu. Itulah yang harusnya menjadi obsesi hidup kita. Yaitu apa? Yaitu senantiasa mencari Tuhan dan kerajaannya. Bagaimana kita bisa menyukakan hatinya? Itulah yang harus mengikat hidup
setiap orang percaya. Itulah sesungguhnya nilai hidup yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki atas setiap anak-anaknya. Bapak, Ibu, Saudara, percayalah dengan firman kebenaran ini. Percayalah, kalau saudara bisa mengenakan prinsip hidup yang seperti ini, saudara pasti akan mengalami yang namanya perubahan hidup. Saudara harus ingat baik-baik bahwa kita lahir ke dalam dunia ini, kita tidak membawa apapun juga. Dan kelak ketika kita pulang, kita juga tidak membawa apa-apa. Apapun yang kita peroleh, apapun yang sudah kita dapatkan, tanpa kecuali semuanya akan kita tinggalkan. Itulah kenapa Ayub sendiri bersaksi, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Oleh sebab itu, saudara, saat ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan terikat oleh apapun juga yang ada di dunia ini. Semua itu fana, semua itu akan berakhir. Tetapi terikatlah hanya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mau hidup seperti Yesus, kita harus bisa mematikan kedagingan, kita harus bisa mematikan, menanggalkan hawa nafsu duniawi kita. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, kita harus mau berjuang. Nah, mau bekerja keras. Ini juga yang jarang disadari oleh kebanyakan orang percaya. Sehingga tidak heran kalau kita temui banyak orang percaya yang hidupnya malas-malasan. Dan kita lihat mereka kurang bisa, kalau tidak boleh dikatakan tidak mampu untuk bersaing di marketplace. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak memahami tanggung jawab, kewajiban sebagai orang percaya, yaitu apa? Hidup untuk berjuang, hidup untuk bekerja keras. Kenapa kita harus berjuang? Kenapa kita harus bekerja keras? Saya kasih tahu saudara, karena Yesus pun selama hidup di dunia, dia juga berjuang, dia juga bekerja keras. Kalau dia berhasil, keberhasilannya itu bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi, tetapi hasil daripada perjuangannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita juga harus akui ya bahwa perjuangan Yesus itu tentu berbeda dengan perjuangan kita, berbeda dengan perjuangan saudara dan saya. Kalau Yesus itu berjuang dari Nazaret sampai ke Golgota, tidak ringan perjuangannya. Ya, Yesus harus melewati berbagai aniaya, cemoohan, olok-olok, ya, mengalami siksaan dan berbagai macam penderitaan. Tetapi Alkitab mencatat Yesus sabar, Yesus tekun. Ya, dalam perjuangannya Yesus mau belajar taat atas apa yang dideritanya, sampai dia bisa menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa dan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Sehingga kita bisa tahu bahwa Yesus sampai akhirnya ke Bukit Golgota. Dia mati, mati di kayu salib, di mana sebelumnya dia sendiri yang mengatakan it's over, sudah selesai, sebelum Yesus menyerahkan
nyawanya. Nah, saudara, pertanyaannya bagaimana perjuangan kita, Bapak Ibu Saudara? Tadi saya katakan tentu perjuangan kita berbeda dengan perjuangan daripada Yesus. Tentu perjuangan kita berbeda dengan perjuangan Yesus. Ya, perjuangan kita adalah bagaimana kita bisa menaklukkan dan memanfaatkan dunia ini untuk kepentingan kekekalan. Itu artinya dunia jangan dijadikan sahabat, saudara. Kita nggak boleh bersahabat dengan dunia. Firman Tuhan juga mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nggak boleh menjadi serupa, apalagi bersahabat, apalagi menjadi seperti dunia. Serupa saja nggak boleh, saudara. Tetapi dijadikan teman, boleh, saudara. Agar apa? Agar kita bisa bersahabat dengan Tuhan. Itu maksudnya. Gampangnya, semua yang kita kejar, ya, semua yang kita raih dan kita capai di dalam hidup ini, yang kita perjuangkan, ya, harus senantiasa mengarah kepada kekekalan untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Dengan kata lain, kita tidak lagi egosentris, ya. Pusat hidup kita bukan lagi kepada diri sendiri, tetapi teosentris, hanya berpusat kepada Tuhan. Ini penting. Kenapa? Kalau kita mengerti kebenaran ini dengan baik, maka kalau kita belajar, maka kita akan belajar dengan sungguh-sungguh, karena itu untuk Tuhan. Kalau kita bekerja dan berusaha untuk sukses, ya, untuk berhasil, itu pun juga untuk Tuhan. Apapun, kita berumah tangga, ya saudara, kita jadi profesional, mungkin kita jadi dokter, jadi arsitek, jadi pengusaha, semuanya bukan untuk kita, tetapi semata-mata untuk Tuhan. Kalau sampai kita kaya, diberkati, punya pangkat, jabatan, kedudukan, juga bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan. Jadi tidak ada yang dibanggakan, apapun yang ada pada kita, nggak perlu kita banggakan. Karena memang bukan untuk kita, dan kita peroleh juga bukan karena kita sendiri, tetapi oleh karena Tuhan dan untuk Tuhan. Intinya, apapun yang kita kerjakan, semuanya untuk Tuhan. Bagaimana? Melalui peragaan hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan, hati Tuhan disenangkan. Seperti yang dituliskan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi jelas sekali, saudara. Oleh sebab itu, saya sangat berharap dengan mengerti kebenaran ini, ketika kita bekerja, kita akan bekerja secara serius, sungguh-sungguh, tidak lagi sembarangan atau malas-malasan. Kita pasti akan bekerja dengan jujur, tidak akan bohong, ya, tidak akan korupsi. Kalau itu ASN, kita pasti akan gigih, tekun, tidak mudah menyerah. Kita pasti akan selalu berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam hidup kita, supaya kita bisa bersaing di marketplace. Kita pasti akan membangun relasi dengan baik. Hubungan kita dengan Tuhan pasti juga akan tetap kita jaga, kita pelihara, saudara. Kita pasti akan bekerja dengan segenap hidup kita, segala daya kita pertaruhkan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk kepentingan
Tuhan dan kerajaannya, tidak ada yang lain. Saudara, kalau kedua hal itu kita lakukan, kita perjuangkan, saya percaya kita akan mengalami perubahan hidup. Hidup kita jadi hidup yang berkualitas, tidak seperti dulu lagi. Hidup kita pasti menyukakan hati Tuhan dan berkenan kepadanya. Dan lebih daripada itu, kita akan pasti mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Kita akan memiliki hati yang tentram dan damai. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semuanya. Amin. Untuk meneguhkan kebenaran ini, mari kita pujikan satu pujian. Ya, bagi saudara yang bisa, seperti biasa saudara bisa ikut menyanyikan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap tahta-Mu dengan hati yang limpah dengan syukur serta sukacita, oleh karena Engkau berkenan hadir bahkan menolong pemberitaan firman-Mu. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengajar setiap kami untuk hidup yang berkenan, sehingga kita bisa mengalami perubahan di dalam hidup kita. Terima kasih. Kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menolong setiap kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap yang mengikuti program ini. Kami sadar mereka memiliki berbagai masalah pergumulan. Kami percaya ketika kami taat, Engkau pasti menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih, dan jika sebentar kami berpisah, kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkat-Mu turun atas kami. Terimalah berkat, perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas saudara.
Salam RWM, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.